Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammadul Miftah. Saya dari Institut Seni Indonesia Surakarta, dari Prodi Televisi Film dengan NIM 181481126. Nah, kali ini saya akan mengutarakan review singkat mengenai artikel ilmiah dari jurnal sebagai referensi seputar proses produksi dari sebuah film. Untuk jurnal sendiri, saya mengambil 3 jurnal, di mana 2 jurnal merupakan jurnal yang berbahasa Indonesia, sedangkan 1 jurnal merupakan jurnal yang berbahasa Inggris. Nah, jurnal tersebut antara lain, jurnal yang pertama berjudul Jurnal Psychot Volume 5 nomor 1 halaman 29-36 dengan artikel berjudul Metode 2D Hybrid Animation dalam pembuatan film animasi di Macromedia Flash MX yang ditulis oleh Jaki Sukmana, Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu. Ya, langsung saja untuk ke jurnal yang pertama ya. Industri film kartun di Indonesia saat ini masih jauh dari yang diharapkan, di mana film kartun pada stasiun televisi Indonesia saat ini kebanyakan itu import. Nah, hal ini berkaitan dengan besarnya investasi dan rutinitas sumber daya manusia yang ada. Para animator di Indonesia beranggapan bahwa industri film kartun membutuhkan biaya yang besar serta sumber daya manusia yang benar-benar menguasai dan memahami seluk-beluk tentang animasi. Namun dengan sistem komputer yang saat ini, kita dapat memproduksi animasi dengan murah dan cepat dengan menggunakan beberapa software. Tetapi operasi teknologi tersebut membutuhkan spek komputer yang sangat tinggi. Nah, maka dari itu, penulis di sini mengenalkan teknologi Macromedia Flash yang memiliki kemampuan antara lain, Flash merupakan suatu program grafis dengan sistem vektor waktu loading baik untuk animasi film ataupun game, dan ditunjang dengan beberapa action script penting dapat kita manfaatkan dan mampu mengerjakan sejumlah frame secara urutan. Membuat animasi dengan cara menggambar manual di kertas, di-scan, dan ditransfer pada komputer untuk dapat merubahnya menjadi image digital. Flash merupakan program grafis multimedia dan animasi yang dipergunakan untuk membuat aplikasi web interaktif yang menarik. Nah, kalau Flash ini untuk saat ini namanya berganti Adobe Animate. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah nomor 1, praproduksi, kemudian desain karakter atau karakter desain, yang selanjutnya naskah atau storyline, kemudian skenario, teknik pengambilan gambar, kemudian storyboard. Tahapan dalam melakukan proyek animasi yaitu pertama praproduksi, yaitu membuat standar karakter tokoh, membuat standar warna, standar properti, membuat layout dari film itu, kemudian storyboard. Kemudian produksi, membuat gambar key, menentukan timing, membuat gambar in between, proses clean up, pembuatan background. Kemudian yang terakhir adalah post produksi, yaitu gambar scan, clean up, pewarnaan, editing, yang terakhir itu dubbing. Nah, dari hasil penelitian artikel ini, pembahasan dalam tahap produksi, intinya dari proses pembuatan film kartun adalah pada tahap produksi. Dalam tahap ini terjadi beberapa pekerjaan yang dilakukan secara estafet dan teratur. Kemudian drawing, gambar-gambar yang akan dianimasikan oleh animator dengan cara digambar manual di atas kertas menggunakan light table tracing. Yang selanjutnya menggambar latar belakang dan objek, warnaan, proses animasi, dan hasil produksi dalam tahapan pasca produksi. Kemudian jurnal yang kedua merupakan jurnal komunikasi volume 10 nomor 1 halaman 33-41 dengan nama Pemanfaatan Plugin After Effects untuk Produksi Film yang ditulis oleh Supriyadi. Film adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual yang untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Nah, pada umumnya film cerita bersifat komersial, artinya dipertunjukkan di bioskop dengan harga karcis tertentu atau diputar di televisi dengan dukungan sponsor iklan tertentu. Dalam dunia bisnis, promosi adalah suatu hal yang sangat wajib untuk dilakukan tiap orang. Apabila telah terjual sebuah produk,
maka sangat disarankan untuk melakukan promosi dengan tepat dan menarik untuk menarik para konsumen. Untuk memberikan kesan khusus pada calon penonton, beberapa hal dalam promosi film adalah: nomor 1, identifikasi tema film, kemudian desain film, kemudian yang terakhir adalah expose produksi film. Nah, pada metodologi penelitian artikel ini, penelitiannya diambil dari penelitian terdahulu dengan judul Produksi Film Kita Indonesia sebagai analisa media komunikasi berbasis multimedia oleh Supriyadi. Penelitian tersebut membahas tentang proses produksi sebuah karya audiovisual bertema tentang Public Service Announcement atau PSA yang dimulai dari unsur praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Berdasarkan penelitian di atas, hubungan antara penelitian di atas sangat erat kaitannya dengan produksi tersebut karena pembahasan ini menjadi media promosi dari produksi film tersebut. Promosi produksi film tersebut dalam bentuk trailer. Trailer sendiri merupakan preview atau cuplikan adegan yang menarik dari sebuah film, yang bertujuan untuk menarik minat penonton untuk menyaksikan film tersebut. Penulisnya nantinya akan membuat suatu sampel atau contoh trailer di mana dapat cuplikan tersebut banyak menggunakan special effect di dalamnya. Metode yang dapat digunakan dalam perancangan ini yaitu: nomor 1, tahap analisa, nomor 2, perancangan karya. Dalam tahap analisa terdapat storyboard, video editing, dan kemudian ada Adobe After Effects yang merupakan sebuah software yang sangat profesional untuk kebutuhan motion graphic design. Adobe After Effects sendiri memiliki fitur-fitur penting, misalnya memiliki alat untuk membuat shape seperti yang dapat dilakukan di Adobe Photoshop. Pada Adobe After Effects terdapat keyframe seperti yang dapat dilakukan di Adobe Flash software ini menjadi primadona karena dapat membuat efek-efek yang spesial pada animasi video. Tetapi karena keterbatasan efek yang ada di Adobe After Effects itu sendiri, maka tidak jarang para editor menggunakan efek tambahan atau disebut juga plugin yang dibuat oleh produsen selain Adobe. Banyak sekali plugin yang terdapat pada Adobe After Effects ini. Sebagai contoh plugin yang biasa digunakan dalam dunia editing profesional. Tentu saja plugin ini harus full version. Dalam Adobe After Effects ada beberapa jenis plugin yang biasa digunakan yaitu preset, script, dan plugin. Nah, pada perancangan karya pada pembuatan trailer kali ini, penulis menggunakan media yang diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu yang berupa hardware atau perangkat keras dan software, yaitu perangkat lunak. Perangkat keras sendiri seperti komputer atau kamera, alat perekam suara, dan lain-lain. Sedangkan untuk software tentu saja Adobe After Effects dan software-software editing yang lainnya. Nah, untuk urutannya sendiri yaitu studi literatur, storyboarding, recording, editing, mixing, mastering, dan yang terakhir adalah rendering. Kemudian jurnal yang selanjutnya dan jurnal yang terakhir adalah berjudul International Journal of Interdisciplinary Research Volume 7 Number 2 halaman 34 sampai 46. Kemudian judul artikelnya adalah The Influence of Film Critic on Movie Outcomes yang ditulis oleh Owen Egan, Emerson College. Terlepas dari peningkatan data besar, kesuksesan film masih tidak dapat diprediksi karena film dipengaruhi oleh beberapa variabel. Bahkan seorang analis industri, Harold Vogel, menyatakan bahwa rata-rata 6 atau 7 dari 10 film tidak menguntungkan. Salah satu variabel yang menjadi bahan perdebatan adalah peran kritikus film. Untuk itu, serangkaian penelitian telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk menentukan sejauh mana kritikus film mempengaruhi hasil dari film. Sebagian besar studi ini menemukan bahwa kritikus film secara historis memainkan peran penting dari kesuksesan sebuah film. Studi-studi ini juga menemukan bahwa kritikus sangat mempengaruhi dengan berbagai cara.
Meskipun cara kita mengonsumsi media telah berubah secara dramatis sejak banyak penelitian ini dilakukan, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif tambahan untuk bidang studi ini dengan mengevaluasi pengaruh Rotten Tomatoes pada kinerja film. Rotten Tomatoes sendiri adalah sebuah agregator online terkemuka ulasan film oleh kritikus profesional. Situs ini menggunakan satu peringkat yang disebut skor Tomatometer yang terdiri dari presentasi ulasan profesional yang positif. Film-film terbaik kemudian ditetapkan sebagai certified fresh setelah mereka menerima skor Tomatometer 75% atau lebih tinggi. Penelitian mengenai peran kritikus film biasanya terdiri dari apakah mereka berperan sebagai pemberi pengaruh atau prediktor. Artinya, pemberi pengaruh didefinisikan sebagai sejauh mana kritikus akan berpengaruh dengan kinerja box office dalam jangka pendek berdasarkan ulasan mereka. Prediktor didefinisikan sebagai kemampuan mereka untuk memprediksi kesuksesan sebuah film dalam jangka panjang, tetapi tidak selalu mempengaruhi hasil dalam jangka pendek. Kemudian penelitian sebelumnya telah menemukan bukti dampak negatif dari ulasan kritikus. Artinya ulasan negatif ternyata lebih merugikan pendapatan daripada ulasan positif. Secara khusus, ini sangat didukung pada minggu pertama, tetapi ditemukan berkurang seiring waktu. Metodologi dalam penelitian ini terdiri dari menganalisis semua rilisan terbatas dari 2015 sampai 2017. Sumber yang digunakan untuk data ini adalah dari www.thenumber.com dan sumber yang digunakan untuk ulasan kritikus film adalah www.rottentomatoes.com. Untuk menilai pengaruh ulasan kritikus, penulis menggunakan pendapatan kotor domestik film untuk akhir pekan pertama. Kemudian menggunakan angka akhir pekan pertama karena penonton bioskop memiliki sangat sedikit informasi tentang sebuah film sebelum dirilis. Selain ulasan kritik dan materi pemasaran, marketing diproduksi oleh studio dan pembuat film. Untuk mengukur sifat prediktif dari ulasan, penulis menggunakan total domestic film. Kemudian menggunakan total domestik angka kotor daripada angka kotor internasional. Sebagai internasional, mereka sesuaikan dengan nomor akhir pekan pembukaan. Penulis digunakan untuk menilai pengaruh kritikus. Nah, pada artikel ini didiskusikan bahwa studio film secara historis merasakan kritikus film memiliki pengaruh signifikan dalam industri ini. Ya, itu sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya.